Timur Tengah kembali bergejolak. Bukan sekadar gemuruh perang yang sudah terlalu akrab di telinga, melainkan sebuah pergeseran tatanan yang jauh lebih dalam, lebih fundamental, dan lebih mengancam stabilitas kawasan secara menyeluruh. Kali ini, garis-garis yang dulu dianggap tidak mungkin dilanggar mulai kabur, sekutu-sekutu lama berbalik arah. Negara-negara yang dulu diam kini mengangkat suara. Dan di tengah semua itu, Israel berdiri di persimpangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Di satu sisi, Israel melancarkan operasi militer ke Lebanon. Di sisi lain, hubungannya dengan Amerika Serikat retak secara perlahan tetapi pasti. Dari arah lain, Mesir, salah satu negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, kini menghadapi tekanan dan tantangan dari Tel Aviv yang membuat hubungan kedua negara berada di titik terendahnya. Dan dari Ankara, Turki tidak hanya bersuara keras, tetapi juga mulai bergerak secara konkret, menyiapkan jalur bantuan kemanusiaan, membangun aliansi regional, bahkan membawa Netanyahu ke pengadilan internasional, sambil memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Dalam narasi besar ini, kita akan menelusuri benang-benang yang saling terkait, dari keretakan hubungan Trump-Netanyahu yang semakin nyata, provokasi militer Israel terhadap Mesir dan Lebanon, posisi Turki sebagai kekuatan regional yang semakin dominan, hingga kondisi internal Israel yang dilanda krisis kepemimpinan dan gelombang demonstrasi yang tidak kunjung surut. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar, apakah perdamaian mungkin terjadi? Pertanyaan itu sudah lama usang. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang akan berdiri di sisi Israel ketika negara itunya akhirnya berdiri sendirian? Perjanjian Camp David tahun 1978, yang kemudian melahirkan Traktat Perdamaian Mesir-Israel pada 1979. Selama hampir setengah abad menjadi fondasi stabilitas yang rapuh, namun tetap bertahan di kawasan Timur Tengah. Anwar Sadat mengorbankan nyawanya demi perjanjian itu. Menachem Begin memenangkan Nobel Perdamaian karenanya. Jimmy Carter merayakannya sebagai salah satu pencapaian terbesar diplomasi Amerika. Dan selama puluhan tahun, meski penuh gesekan, meski diwarnai ketegangan yang berulang, meski rakyat Mesir dalam jajak pendapat demi jajak pendapat menyatakan ketidaksukaannya terhadap hubungan tersebut, perjanjian itu tetap berdiri. Namun kini, untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu ditandatangani, muncul pertanyaan yang tadinya dianggap tabu. Apakah hubungan Mesir-Israel sedang menuju titik pecah? Ketegangan antara Israel dan Mesir dalam konteks terbaru berakar pada persoalan Gaza. Timur Tengah kembali bergejolak. Bukan sekadar gemuruh perang yang sudah terlalu akrab di telinga, melainkan sebuah pergeseran tatanan yang jauh lebih dalam, lebih fundamental, dan lebih mengancam stabilitas kawasan secara menyeluruh. Kali ini, garis-garis yang dulu dianggap tidak mungkin dilanggar mulai kabur, sekutu-sekutu lama berbalik arah. Negara-negara yang dulu diam kini mengangkat suara. Dan di tengah semua itu, Israel berdiri di persimpangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Di satu sisi, Israel melancarkan operasi militer ke Lebanon. Di sisi lain, hubungannya dengan Amerika Serikat retak secara perlahan tetapi pasti. Dari arah lain, Mesir, salah satu negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, kini menghadapi tekanan dan tantangan dari Tel Aviv yang membuat hubungan kedua negara berada di titik terendahnya. Dalam pernyataan-pernyataan publiknya, ia menekankan bahwa Mesir tidak akan membiarkan identitas rakyat Palestina dihapuskan, tidak akan membiarkan Gaza dikosongkan dari penduduknya, dan tidak akan menerima situasi di mana Sinai dijadikan tempat pembuangan bagi pengungsi Palestina. Ini bukan hanya pernyataan diplomatik, ini adalah peringatan. Dan peringatan itu diikuti dengan langkah nyata. Mesir bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida di Mahkamah Internasional, menahan diri dari perannya sebagai mediator perdamaian, dan meningkatkan kehadiran militernya di Sinai sebagai pesan kepada Tel Aviv. Di balik layar, laporan-laporan intelijen menyebutkan bahwa Mesir telah memindahkan pasukan tambahan ke dekat perbatasan Gaza, memicu kekhawatiran bahwa Kairo sedang mempertimbangkan ulang batas-batas yang selama ini ia pegang. Para analis Mesir mulai berbicara terbuka tentang apakah Israel sedang mengubah kerangka keamanan Camp David secara sepihak tanpa persetujuan. Para pejabat Mesir, meski menegaskan bahwa mereka tidak berniat meninggalkan perjanjian, mengakui bahwa Israel sedang mengikis syarat-syarat yang selama ini menjadi dasar hubungan damai antara kedua negara. Apa yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah kombinasi antara kefrustrasian Mesir yang menumpuk dan ketidakmampuan atau ketidakmauan Amerika Serikat untuk secara efektif mengendalikan Israel. Selama ini, Mesir bisa menerima kebijakan-kebijakan Israel yang tidak menyenangkan karena ada Amerika yang berdiri di antara keduanya sebagai penjamin dan penyeimbang. Tetapi ketika Amerika sendiri tampak kehilangan kemampuannya untuk mengatur Israel, Mesir tidak lagi memiliki alasan untuk terus bersabar. Ada pula dimensi domestik yang tidak bisa diabaikan.
Di Mesir, sentimen terhadap Palestina sangat kuat. Demonstrasi solidaritas Palestina yang terjadi di berbagai kota Mesir mencerminkan tekanan yang semakin besar pada pemerintah Sisi untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Dalam konteks politik domestik, terlalu dekat dengan Israel di saat Israel sedang membantai warga sipil Palestina adalah racun politik yang bahkan Sisi pun tidak mampu menelannya. Tantangan terhadap perjanjian Camp David dengan demikian bukan hanya soal wilayah atau perbatasan. Ini adalah tentang apakah arsitektur keamanan Timur Tengah yang selama ini berdiri di atas perjanjian itu masih relevan dalam kondisi yang telah berubah secara fundamental. Jika Mesir adalah negara yang terdorong ke arah konfrontasi oleh tekanan dari bawah, Turki adalah negara yang melangkah maju karena pilihan strategis dari atas. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turki telah secara konsisten dan sistematis memposisikan dirinya sebagai pembela utama Palestina di panggung internasional. Dan seiring dengan melemahnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan, Turki semakin agresif mengisi kekosongan yang tersisa. Media-media Israel sendiri secara terbuka menyebut Turki sebagai salah satu ancaman paling serius yang dihadapi negara itu saat ini. Ini bukan tanpa dasar. Turki adalah kekuatan militer terbesar kedua di NATO. Industri pertahanannya telah mencapai tingkat kemandirian yang signifikan. Drone-drone Bayraktar produksi Turki telah terbukti efektivitasnya dalam berbagai konflik di Nagorno-Karabakh, Libya, dan Ukraina, dan kini menjadi kekhawatiran nyata bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan Ankara. Angkatan lautnya semakin kuat dan semakin asertif di Mediterania Timur, tetapi ancaman Turki terhadap Israel bukan semata-mata militer. Dimensinya jauh lebih luas. Secara diplomatik, Turki adalah salah satu negara pertama yang memutus hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah eskalasi konflik Gaza. Ankara mengusir duta besar Israel, menutup perdagangan bilateral, dan secara aktif mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa. Yang paling konkret, pada November 2025, Istanbul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu sendiri, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Kepala Staf IDF, atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pada 2026, pengadilan Turki melanjutkan proses hukum ini dengan mendakwa Netanyahu dan puluhan pejabat Israel lainnya terkait pencegatan kapal flotila Gaza Sumut pada Oktober 2025. Sebuah insiden yang juga melibatkan aktivis internasional, termasuk Greta Thunberg. Secara ekonomi, pemutusan hubungan dagang dengan Israel sejak Mei 2024, meskipun Israel merupakan mitra dagang yang signifikan bagi Turki, menunjukkan bahwa Ankara bersedia membayar harga ekonomi demi posisinya. Ini adalah sinyal penting, Turki tidak hanya beretorika, tetapi juga bersedia menanggung konsekuensi. Secara humaniter, Turki mengerahkan organisasi-organisasi bantuan ke Gaza sejak gencatan senjata berlaku, dengan foto-foto relawan Turki berbendera merah putih yang menjadi simbol keterlibatan Ankara. Erdogan bahkan hadir langsung dalam pertemuan puncak perdamaian di Sharm el-Sheikh, menjadi salah satu dari 4 pemimpin yang menandatangani kerangka visi perdamaian Trump untuk Gaza. Yang membuat Turki semakin signifikan dari sudut pandang strategis adalah kemampuannya untuk mempengaruhi dinamika di dalam NATO. Meskipun hubungan Turki-Amerika sendiri penuh dengan gesekan, dari pembelian sistem rudal S-400 Rusia hingga berbagai perselisihan di Suriah, Turki tetap merupakan anggota NATO yang memiliki hak veto dan pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Setiap upaya Amerika untuk membangun konsensus yang menguntungkan Israel harus memperhitungkan posisi Ankara. Erdogan dalam berbagai pidato publik tidak menyembunyikan ambisinya. Ia ingin Turki menjadi kekuatan yang menentukan nasib Timur Tengah, bukan hanya sebagai broker perdamaian, tetapi sebagai pemain aktif yang memiliki kepentingan dan kemampuan untuk memproyeksikan pengaruhnya. Dalam tatanan dunia yang berubah, tidak ada yang lebih mengejutkan dan mungkin lebih signifikan daripada retaknya hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Dua tokoh yang selama bertahun-tahun tampil sebagai simbol persahabatan yang kokoh antara Amerika dan Israel, kini berada dalam ketegangan yang semakin sulit disembunyikan. Persoalannya bermula dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang membuat Netanyahu marah besar. Bagi Trump, kesepakatan ini merupakan pencapaian diplomatik yang membuktikan pendekatannya bisa menghasilkan hasil konkret. Bagi Netanyahu, setiap kesepakatan yang memberi Iran ruang bernapas adalah ancaman eksistensial bagi Israel. Tetapi ini bukan pertama kalinya Israel tidak setuju dengan kebijakan Amerika. Yang berbeda kali ini adalah skala ketidakpatuhan Israel. Netanyahu tidak hanya menyuarakan ketidaksetujuan, ia bertindak secara sepihak untuk merusak momentum kesepakatan. Israel melancarkan serangan ke Lebanon tepat ketika Amerika berusaha membangun suasana kondusif untuk negosiasi. Serangan ini mempersulit posisi Amerika dan secara efektif merusak pekerjaan diplomatik yang telah dibangun dengan susah payah. Trump, yang dikenal tidak suka dikesampingkan atau diremehkan, bereaksi dengan kemarahan yang langka untuk seorang presiden Amerika yang berbicara tentang Israel. Berdasarkan buku terbaru berjudul Regime Change,
Inside the Imperial Presidency of Donald Trump yang ditulis oleh jurnalis senior New York Times Maggie Haberman dan Jonathan Swan, Trump dilaporkan meledak dalam sebuah panggilan telepon yang berlangsung pada 27 September 2025. Dalam panggilan itu yang juga melibatkan utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat senior Jared Kushner, Trump dilaporkan berkata langsung kepada Netanyahu, "Everybody sick of you, Bibi. All the Jews are sick of you. Even the 2 Jews on this call are sick of you." Ia juga memperingatkan Netanyahu bahwa perang di Gaza sudah berlangsung terlalu lama dan menuntut Netanyahu menerima rencana gencatan senjata 20 poin yang sedang diperjuangkan Washington. Dalam buku yang sama, Trump juga dilaporkan menyebut Netanyahu sebagai penipu, salah satu penghinaan paling berat dalam kamus Trump. Perlu dicatat bahwa baik Trump maupun Netanyahu tidak secara publik mengkonfirmasi atau membantah pernyataan-pernyataan spesifik yang dikutip dalam buku tersebut. Laporan-laporan lebih lanjut di 2026 menunjukkan ketegangan itu tidak mereda. Trump secara terbuka menyebut Netanyahu gila dan mengatakan harus menjaganya tetap waras. Sementara laporan-laporan dari Washington menyebutkan bahwa badan-badan intelijen Amerika memperingatkan Trump bahwa Netanyahu kemungkinan akan berusaha merusak upaya perdamaian dengan Iran. Trump juga kembali mengungkit insiden lama tentang pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani, menuduh Israel mundur dari rencana operasi bersama dan meninggalkan Amerika bertindak sendirian. Wakil Presiden J.D. Vance pun tidak tinggal diam. Ia secara terbuka mengingatkan bahwa persenjataan yang digunakan Israel berasal dari uang pajak warga Amerika, dan bahwa Israel seharusnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Ini adalah peringatan eksplisit bahwa dukungan militer Amerika kepada Israel bukanlah cek kosong yang tidak pernah habis. Respons Netanyahu sungguh mengejutkan. Alih-alih melunak, ia justru menyatakan keinginan agar Israel tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Dalam pidato kepada perwira cadangan di tepi barat, Netanyahu menekankan perlunya Israel membangun sistem persenjataan mandiri. Timur Tengah kembali bergejolak. Bukan sekadar gemuruh perang yang sudah terlalu akrab di telinga, melainkan sebuah pergeseran tatanan yang jauh lebih dalam, lebih fundamental, dan lebih mengancam stabilitas kawasan secara menyeluruh. Kali ini, garis-garis yang dulu dianggap tidak mungkin dilanggar mulai kabur. Sekutu-sekutu lama berbalik arah. Negara-negara yang dulu diam kini mengangkat suara. Dan di tengah semua itu, Israel berdiri di persimpangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Di satu sisi, Israel melancarkan operasi militer ke Lebanon. Di sisi lain, hubungannya dengan Amerika Serikat retak secara perlahan tetapi pasti. Dari arah lain, Mesir, salah satu negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, kini menghadapi tekanan dan tantangan dari Tel Aviv yang membuat hubungan kedua negara berada di titik terendahnya. Timur Tengah kembali bergejolak. Bukan sekadar gemuruh perang yang sudah terlalu akrab di telinga, melainkan sebuah pergeseran tatanan yang jauh lebih dalam, lebih fundamental, dan lebih mengancam stabilitas kawasan secara menyeluruh. Kali ini, garis-garis yang dulu dianggap tidak mungkin dilanggar mulai kabur. Sekutu-sekutu lama berbalik arah. Negara-negara yang dulu diam kini mengangkat suara. Dan di tengah semua itu, Israel berdiri di persimpangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Di satu sisi, Israel melancarkan operasi militer ke Lebanon. Di sisi lain, hubungannya dengan Amerika Serikat retak secara perlahan tetapi pasti. Dari arah lain, Mesir, salah satu negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, kini menghadapi tekanan dan tantangan dari Tel Aviv yang membuat hubungan kedua negara berada di titik terendahnya. Kehilangan perwira menengah dan tinggi secara beruntun bukan hanya soal angka dalam organisasi militer manapun. Perwira adalah sumber kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan moral pasukan. Ketika perwira-perwira terbaik gugur secara berturut-turut, moral pasukan yang tersisa ikut terguncang. Angka korban di Lebanon terus bertambah dan melampaui 4.000 orang tewas sejak perang kembali meletus. Dengan lebih dari 1 juta penduduk Lebanon, lebih dari 20% populasi negara itu terpaksa mengungsi. Dalam situasi ini, muncul paradoks yang menyakitkan. Semakin pemerintah Lebanon yang didukung Barat berusaha menapaki jalan diplomatik, semakin banyak warga Lebanon yang justru bergantung pada Hizbullah dan Iran sebagai satu-satunya kekuatan yang dianggap sungguh-sungguh berjuang untuk mereka. Kekosongan kepercayaan pada negara itulah yang menjadi fondasi terkuat bagi Hizbullah untuk terus eksis, bahkan setelah menderita kerugian besar termasuk gugurnya sejumlah komandan senior. Israel juga melancarkan serangan ke Beirut di tengah berbagai kesepakatan gencatan senjata temporer. Pada Mei 2026, Israel membunuh Komandan Radwan Hizbullah Ahmad Galeb Balut di Beirut, orang paling senior yang berhasil disingkirkan Israel dari Hizbullah sejak November 2025. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Iran diumumkan, menunjukkan bahwa Netanyahu bersikap bahwa gencatan senjata itu tidak berlaku untuk Lebanon. Sikap yang bertolak belakang dengan pernyataan Iran, Pakistan sebagai mediator, dan mitra-mitra internasional lainnya.
Doktrin militer Netanyahu yang ia gambarkan mengedepankan prinsip serang lebih dulu, terbukti lebih mudah diucapkan daripada dijalankan. Israel pernah menginvasi Lebanon sebelumnya pada 1982 dan 2006, dan keduanya berakhir tanpa kemenangan yang definitif. Hizbullah sendiri lahir dari invasi 1982. Setiap serangan Israel yang tidak menghasilkan kemenangan definitif hanya memperpanjang konflik, menguras sumber daya, dan memberikan waktu bagi musuh untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Di dalam Israel sendiri, keadaan jauh dari kondusif. Gelombang demonstrasi yang pernah meledak sebelum konflik Gaza dimulai, yang saat itu dipicu oleh rencana reformasi yudisial Netanyahu, kini kembali dengan kekuatan yang berbeda. Kali ini bukan hanya soal demokrasi atau independensi pengadilan. Kali ini adalah tentang perang, tentang kehilangan, tentang kepercayaan yang terkikis. Di Tel Aviv, ribuan orang memenuhi lapangan-lapangan kota dalam demonstrasi-demonstrasi besar. Di Yerusalem, Haifa, dan kota-kota di seluruh penjuru negeri, massa turun ke jalan. Tuntutan mereka beragam tetapi bermuara pada satu inti. Netanyahu harus pergi. Sebagian demonstran menuntut agar Netanyahu memprioritaskan pembebasan sandera di atas kepentingan perang. Sebagian lain menuduhnya memperpanjang konflik demi kepentingan politik pribadinya, untuk menunda pemilihan umum, untuk tetap berkuasa, untuk menghindari berbagai kasus hukum yang sedang menjeratnya. Tuduhan ini bukan tanpa dasar. Netanyahu telah berkali-kali didakwa dalam berbagai kasus korupsi, dan banyak analis berpendapat bahwa kelangsungan pemerintahannya sebagian besar bergantung pada kondisi darurat perang yang membuatnya sulit untuk dipecat. Krisis kepercayaan terhadap Netanyahu ini bukan hanya fenomena jalanan. Di dalam kabinet sendiri, laporan-laporan menyebutkan adanya perselisihan yang tajam. Mantan pejabat-pejabat keamanan Israel berbicara secara terbuka tentang ketidakpercayaan mereka terhadap kepemimpinan yang ada. Laporan dari Washington Post bahkan mengungkap bahwa badan-badan intelijen Amerika memperingatkan Trump bahwa Netanyahu kemungkinan akan berusaha merusak proses perdamaian yang sedang dibangun. Kelelahan perang di kalangan masyarakat Israel semakin terasa. Keluarga-keluarga yang anggotanya telah bertempur berbulan-bulan mulai secara terbuka mempertanyakan apa yang diperjuangkan. Ekonomi Israel mengalami tekanan serius, investasi asing merosot, pariwisata hampir tidak ada, dan pengeluaran militer yang masif menguras anggaran negara. Sementara itu, perpecahan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat Israel, sekuler dan ultra-ortodoks, antara komunitas Ashkenazi dan Mizrahi, antara warga Yahudi dan Arab Israel semakin melebar. Kontroversi seputar wajib militer bagi kelompok ultra-ortodoks Haredi telah menjadi isu yang membelah masyarakat secara mendalam. Kelompok Haredi yang mendukung pemerintahan Netanyahu dalam koalisinya menolak wajib militer atas dasar agama. Sementara keluarga-keluarga sekuler yang telah kehilangan anak-anak mereka di medan perang melihat pengecualian ini sebagai ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Gambaran Israel hari ini adalah gambaran sebuah negara yang sedang berjuang di banyak front sekaligus, di luar negeri dan di dalam negeri, di medan militer dan di arena politik, di antara sekutu dan di antara warganya sendiri. Untuk memahami dinamika yang tengah berlangsung, tidak mungkin melewatkan peran Iran dan Hizbullah. Iran, yang telah lama menjadi aktor paling konsisten dalam mendukung kelompok-kelompok yang melawan Israel, berada dalam posisi yang secara strategis berubah setelah kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan itu betapapun terbatasnya memberikan Iran sebuah legitimasi diplomatik yang telah lama ia cari. Dan legitimasi ini ironisnya justru datang dari musuh bebuyutannya di bawah Trump. Kesepakatan ini secara langsung merusak narasi Israel yang selama bertahun-tahun menjadi dasar dukungan internasional bagi Tel Aviv, bahwa Iran adalah ancaman eksistensial yang tidak bisa diajak bicara dan harus dihadapi dengan kekuatan semata. Ketika Trump sendiri duduk di meja perundingan dengan Iran dan mencapai kesepakatan, narasi itu runtuh. Hizbullah, meski mengalami kerugian besar dalam konflik dengan Israel, termasuk kehilangan pemimpin besarnya Hasan Nasrallah pada September 2024 dan sejumlah komandan seniornya, tetap merupakan kekuatan militer yang harus diperhitungkan. Kemampuan drone-nya terbukti efektif melawan Israel. Dan lebih dari itu, Hizbullah memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Legitimasi di mata banyak warga Lebanon yang melihatnya sebagai kekuatan yang konsisten berjuang di tengah ketiadaan negara yang mampu membela mereka. Pergeseran yang terjadi dalam hubungan antara Israel, Amerika, Iran, Turki, dan Mesir tidak terjadi dalam ruang vakum. Ia adalah bagian dari perubahan yang lebih besar dalam tatanan regional dan global. Arab Saudi, yang selama beberapa tahun belakangan tampak bergerak ke arah normalisasi hubungan dengan Israel melalui kerangka Abraham Accords, kini mengambil jarak. Riyadh tidak bisa mengabaikan ketidakpuasan publik Arab terhadap Israel. Dan dalam kalkulasi putra mahkota Mohammed bin Salman, mendukung normalisasi dengan Israel yang sedang membantai warga Palestina adalah risiko politik dan legitimasi yang terlalu besar untuk diambil saat ini. Yordania, yang seperti Mesir, telah memiliki perjanjian damai dengan Israel sejak 1994, juga semakin frustrasi.
Raja Abdullah secara berkala mengungkapkan kemarahannya atas kebijakan Israel di tepi barat dan Yerusalem. Dengan populasi yang mayoritas adalah keturunan Palestina, Yordania tidak bisa terlalu jauh mengabaikan sentimen rakyatnya. Qatar yang selama ini menjadi mediator antara Hamas dan Israel semakin sulit memainkan peran itu. Pada September 2025, Israel justru melancarkan serangan di Doha yang menarget petinggi Hamas yang sedang berkumpul untuk membahas rencana gencatan senjata. Sebuah tindakan yang membuat Qatar geram dan sempat menarik diri sebagai mediator. Di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, kawasan-kawasan yang dulu mungkin memandang konflik Israel-Palestina sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak, gelombang penolakan terhadap kebijakan Israel semakin kuat. Negara-negara yang bergabung dalam kasus di Mahkamah Internasional, negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik atau memanggil duta besar mereka, ini semua adalah indikator bahwa isolasi diplomatik Israel semakin dalam. Dan di Eropa, suara-suara yang menuntut embargo senjata, tindakan hukum internasional, dan penghentian dukungan terhadap kebijakan Israel semakin keras dan semakin sulit dibungkam. Benjamin Netanyahu adalah salah satu pemimpin paling kompleks dalam sejarah modern Timur Tengah. Di satu sisi, ia adalah politisi yang sangat cerdas, yang telah bertahan dalam kancah politik Israel yang brutal selama lebih dari 3 dekade. Di sisi lain, ia adalah pemimpin yang terbebani oleh obsesi kekuasaan dan warisan yang kadang membutakannya terhadap realitas. Doktrin militernya yang mengedepankan serangan preemptif mencerminkan mentalitas pengepungan yang telah lama menjadi ciri khas pemikiran keamanan Israel. Bagi Netanyahu, dunia adalah tempat yang tidak pernah aman bagi Israel, dan setiap kelengahan adalah undangan bagi penghancuran. Mentalitas ini memiliki dasar historis. Sejarah orang Yahudi, terutama Holocaust, memberikan justifikasi psikologis yang kuat bagi kewaspadaan keamanan. Tetapi ketika mentalitas ini diterapkan secara kaku dalam konteks geopolitik yang telah berubah, ia menjadi perangkap. Netanyahu percaya bahwa tekanan dan kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh musuh-musuh Israel. Tetapi pengalaman Lebanon menunjukkan bahwa kekuatan saja tidak cukup. Israel telah menginvasi Lebanon sebelumnya pada 1982 dan 2006, dan keduanya berakhir tanpa kemenangan yang definitif. Hizbullah lahir dari invasi 1982. Setiap serangan Israel yang tidak menghasilkan kemenangan definitif hanya memperpanjang konflik, menguras sumber daya, dan memberikan waktu bagi musuh untuk belajar dan meningkatkan kemampuannya. Ambisi Netanyahu untuk menjadikan Lebanon Selatan sebagai zona keamanan permanen bagi Israel mungkin memiliki logika militer jangka pendek, memastikan bahwa rudal Hizbullah tidak bisa ditembakkan dari jarak dekat langsung ke pemukiman Israel. Tetapi secara strategis jangka panjang, pendudukan wilayah asing selalu menghasilkan lebih banyak masalah daripada yang diselesaikan. Pendudukan melahirkan perlawanan, perlawanan melahirkan kekerasan, kekerasan melahirkan lebih banyak perlawanan. Sementara itu, aspirasi politik Netanyahu sendiri menjadi variabel yang mengaburkan pengambilan keputusan strategis. Pemilihan umum di Israel yang telah lama tertunda akan menjadi ujian yang berat baginya. Jajak pendapat menunjukkan popularitasnya terus merosot. Tuduhan bahwa ia memperpanjang perang demi keuntungan politik semakin sulit dibantah. Bahkan Badan Intelijen Amerika pun sudah memperingatkan Trump tentang hal ini. Beberapa mantan sekutu politiknya telah memisahkan diri, dan berbagai kasus hukum yang menjeratnya terus berjalan di pengadilan Israel. Di hadapan kita saat ini terbentang beberapa skenario yang mungkin. Tidak ada yang menyenangkan, beberapa lebih buruk dari yang lain. Dalam skenario pertama, Netanyahu akhirnya, di bawah tekanan gabungan dari Trump, Mesir, dan gejolak domestik, menyetujui deeskalasi secara bertahap. Kesepakatan dengan Iran bertahan, konflik tidak berakhir, tetapi intensitasnya berkurang. Israel tetap mengontrol Gaza, tetapi tanpa mampu mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakannya. Situasi membeku dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Dalam skenario kedua, Israel melancarkan operasi militer yang lebih besar, mungkin menyerang posisi-posisi yang semakin jauh. Iran merespons. Hizbullah mengintensifkan serangan. Turki semakin aktif dalam mendukung Palestina dan Lebanon secara diplomatik dan humaniter. Mesir menangguhkan kerja sama dalam kerangka Camp David. Amerika, yang tidak ingin terlibat dalam perang baru yang lebih besar, menarik sebagian dukungannya. Kawasan memasuki fase krisis yang jauh lebih serius. Dalam skenario ketiga, tekanan domestik dan internasional yang terus menumpuk akhirnya menggulingkan Netanyahu. Pemimpin baru yang lebih pragmatis mengambil alih. Negosiasi dimulai dengan sungguh-sungguh. Kesepakatan yang mungkin tidak memuaskan semua pihak, tetapi memungkinkan penghentian permusuhan dicapai. Ini adalah skenario yang paling optimistis, tetapi juga mungkin yang paling sulit tercapai mengingat kompleksitas politik internal Israel. Dalam skenario keempat, tidak ada perubahan signifikan. Konflik berlanjut dengan intensitas rendah tetapi terus-menerus. Ekonomi Israel terus melemah, isolasi diplomatiknya terus menguat. Emigrasi warga Israel, terutama yang muda dan terdidik, terus meningkat.
Dalam jangka panjang, ini adalah skenario yang paling merusak bagi Israel, bukan karena kehancuran militer yang tiba-tiba, tetapi karena erosi dari dalam yang perlahan namun pasti. Ada sebuah paradoks yang menarik dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Israel, negara yang dibangun di atas ideologi ketangguhan dan kekuatan, kini menghadapi krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Musuh-musuhnya telah belajar beradaptasi, sekutu-sekutunya semakin tidak sabar, dan rakyatnya sendiri semakin bertanya-tanya apakah jalan yang sedang ditempuh adalah jalan yang benar. Kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah beban yang berat. Israel memiliki kekuatan militer yang luar biasa, angkatan bersenjata yang terlatih dengan baik, teknologi pertahanan yang canggih, kemampuan intelijen yang disegani. Tetapi kekuatan ini tidak akan menghasilkan keamanan yang langgeng jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan strategis yang melihat melampaui solusi militer jangka pendek. Kebijaksanaan itu menuntut pengakuan bahwa Palestina memiliki aspirasi yang sah untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa negara-negara tetangga memiliki kepentingan dan kekhawatiran yang harus dihormati, bahwa kekuatan besar seperti Amerika memiliki kepentingan global yang kadang berbeda dari kepentingan sempit Israel, dan bahwa isolasi diplomatik betapapun seorang pemimpin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan sendirian, pada akhirnya melemahkan fondasi dari keamanan itu sendiri. Sementara itu, Turki dan Iran dengan segala kompleksitas dan kontradiksi mereka sendiri sedang memainkan permainan strategis jangka panjang. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa, mereka membentuk peristiwa. Mereka membangun aliansi, mengembangkan kemampuan, dan memposisikan diri untuk dunia yang sedang berubah. Mesir, yang telah lama memilih stabilitas atas prinsip, kini berada di persimpangan. Tekanan dari dalam dan dari luar semakin sulit dikelola. Dan pilihan yang Kairo buat dalam waktu dekat akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang melampaui kepentingan sesaat. Amerika Serikat, di bawah Trump, tampak sedang melakukan redefinisi fundamental tentang apa artinya menjadi kekuatan global. Prioritas domestik semakin mendominasi. Kesabaran terhadap sekutu yang tidak kooperatif semakin tipis, dan kesediaan untuk membayar harga tinggi demi komitmen internasional jangka panjang semakin berkurang. Buku Regime Change yang menggambarkan Trump memarahi Netanyahu secara belak-belakan adalah cerminan dari perubahan struktural itu. Bahkan di Washington, yang selama ini paling setia kepada Israel, tidak ada lagi dukungan tanpa syarat. Sejarah Timur Tengah adalah sejarah tentang titik-titik balik, momen-momen ketika peta berubah, ketika aliansi bergeser, ketika yang tidak mungkin tiba-tiba menjadi kenyataan. Siapa yang menyangka pada 1977 bahwa Anwar Sadat akan terbang ke Yerusalem dan berpidato di Knesset? Siapa yang menyangka pada 1991 bahwa Israel dan PLO akan duduk di meja yang sama di Oslo? Kita mungkin sedang berada di titik balik lain. Apakah titik balik ini akan mengarah pada perdamaian atau pada konflik yang lebih besar? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi tanda-tanda yang ada menunjukkan bahwa status quo tidak bisa dipertahankan. Israel tidak bisa terus bertempur tanpa dukungan penuh Amerika. Israel tidak bisa terus mengabaikan aspirasi Palestina tanpa harga yang terus membesar. Israel tidak bisa terus memprovokasi Mesir, Turki, dan Iran tanpa mempertaruhkan keamanannya sendiri. Dan Israel tidak bisa terus hidup di bawah kepemimpinan yang lebih mengutamakan survivalnya sendiri daripada keamanan bangsanya. Turki bergerak mengisi ruang yang ditinggalkan. Mesir sedang mempertimbangkan ulang batas kesabarannya. Iran merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Dan Amerika, untuk pertama kalinya dalam 7 dekade, tampak tidak sepenuhnya yakin bahwa Israel adalah sekutu yang layak mendapat dukungan tanpa syarat. Dalam konfigurasi ini, pertanyaan bukan lagi apakah perubahan akan datang. Pertanyaannya adalah, ketika perubahan itu datang, Israel akan menjadi apa? Negara yang mampu belajar dari kesalahan, beradaptasi, dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan tetangga-tetangganya? Atau negara yang terus berputar dalam spiral kekerasan, semakin terisolasi, semakin digerogoti dari dalam, hingga suatu hari pertanyaan tentang keberlangsungannya tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk diajukan. Sejarah tidak memberikan jawaban, ia hanya menyajikan pilihan. Dan pilihan-pilihan itu, seperti selalu, ada di tangan manusia yang membuat keputusan di balik pintu-pintu tertutup, di atas meja-meja perundingan, dan di tengah-tengah peperangan yang tidak mengenal kasihan. Yang pasti, dunia sedang menyaksikan, dan dunia, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tampak tidak hanya menyaksikan dengan pasif. Dunia sedang bergerak, dan arah gerakannya, perlahan namun pasti, semakin tidak menguntungkan bagi Israel yang telah memilih jalan konfrontasi sebagai satu-satunya jawaban atas pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.